Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-66 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas PPh Pasal 21 final. Ada dua jenis penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21, dan bersifat final. Berdasarkan PSAK 24, bahwa salah satu kewajiban entitas adalah memberikan imbalan kerja, berupa 1. Imbalan kerja jangka pendek. 2. Pesangon pemutusan kontrak kerja atau PKK. 3. Imbalan pasca kerja. 4. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Di antara imbalan kerja ini, pesangon PKK, dan imbalan pasca kerja merupakan bagian dari yang akan kita bahas di video ini. Sekedar memberikan gambaran, bahwa pesangon penghasilan yang diterima mantan pegawai karena berhenti sukarela, atau diberhentikan. Sedangkan penghasilan imbalan pasca kerja yaitu penghasilan mantan pegawai karena sudah masuk usia pensiun, dan imbalan kesehatan pasca kerja. Sedangkan menurut pajak, terdapat dua istilah penghasilan yang atas penghasilan tersebut dikenai PPh Pasal 21 final, yaitu 1. Pesangon. 2. Uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 secara final diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Yang sebelah kiri Anda adalah bagian pesangon. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas pesangon yaitu 1. Tarif 0% untuk pesangon sampai dengan 50 juta rupiah. 2. Tarif 5% untuk pesangon antara 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. 3. Tarif 15% untuk pesangon antara 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Dan 4. Tarif 25% untuk pesangon yang jumlahnya di atas 500 juta rupiah. Sedangkan bagian sebelah kanan Anda adalah penghasilan uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Tarifnya hanya ada dua, yaitu tarif 0% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah, dan tarif 5% untuk penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah. Baik pesangon, maupun uang manfaat pensiun yang dikenai PPh final ini harus dibayarkan sekaligus, atau paling lama 2 tahun. Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pesangon tenaga kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Uang manfaat pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tunjangan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. Jaminan hari tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. Penghasilan lain yang dipotong PPh Pasal 21 final yaitu honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, dan TNI Polri, yang uang honor tersebut berasal dari APBN, atau APBD. Jika honorarium bukan berasal dari APBN, misalnya pejabat menjabat juga sebagai komisaris BUMN, maka atas honorarium dari BUMN tidak dikenai PPh Pasal 21 final. Tarif PPh Pasal 21 final yang diterima oleh PNS ini yaitu 1. Tarif 0% untuk PNS golongan 1 dan 2, anggota TNI atau polisi golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya. 2. Tarif 1,5% untuk PNS golongan 3, anggota TNI atau polisi golongan pangkat perwira pertama, dan pensiunannya. 3. Tarif 5% untuk pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI atau polisi golongan pangkat perwira menengah dan tinggi, dan pensiunannya. Dengan demikian, perhitungan PPh orang pribadi sebagai pegawai ada dua. Pertama, dipotong PPh Pasal 21 umum. Kedua, dipotong PPh Pasal 21 final. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan. Bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah.
Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.